Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah Dimulyani, NPM A1A019006, kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema tentang pendidikan di era pandemi. Jadi, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring yang dilaksanakan pada Maret 2020 sampai sekarang mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. Dampak virus COVID-19, proses pembelajaran dilakukan dari rumah secara daring pada satuan pendidikan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media yang mendukung secara konsepsi memiliki tujuan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya untuk memiliki kekuatan nilai religius, mengontrol diri, jati diri, etika, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring dilakukan melalui media online seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, e-learning, Zoom, Classroom, dan juga Telegram. Namun, sistem ini perlu desain dan teknik pembelajaran yang khusus agar dapat diterapkan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilaksanakan di sekolah, perguruan tinggi, pada semua jenjang pendidikan. Ada banyak sekali kendala yang terjadi selama pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring di antaranya yakni 1. Penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi 10 yang lahir tahun 1980 ke bawah, yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu masif. Di sekolah pun mereka harus rebutan dalam menggunakan perangkat teknologi pendukung pembelajaran karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah atau madrasah. Bahkan mungkin mereka tidak dikenalkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi, jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja masih banyak guru yang kesulitan. Hal yang sama pun terjadi pada siswa, karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan, kalaupun mereka punya fasilitas namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran, karena ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 3. Jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah atau madrasah sudah terkoneksi ke internet sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. 4. Biaya. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan, yakni 1. Orang tua. Kegiatan PBM yang dilaksanakan secara daring memaksa orang tua untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar anak-anaknya.
Banyak pengalaman yang mereka rasakan ketika harus mendampingi anaknya ketika belajar. Yang kedua, guru. Pembelajaran daring harus menjadi penyadaran bagi guru bahwa peran mereka saat ini sebagai guru hanya mentransfer pengetahuan suatu saat akan tergantikan oleh guru yang lebih canggih, yaitu guru mesin. Media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat banyak. Tidak tergantung pada guru saja yang bahkan masih banyak keterbatasan. Saat ini, banyak media yang bisa berperan sebagai guru. Bahkan, ada istilah guru manusia dan guru mesin. Teknologi bisa berperan sebagai guru. Nah, guru ini yang disebut guru mesin. Ilmu pengetahuan yang sangat banyak bisa dipelajari dengan menggunakan mesin yang disebut dengan internet. 3. Sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan peradaban manusia. Perubahan tingkah laku manusia yang cenderung tidak bisa lepas dari teknologi dalam segala aktivitas harus juga diikuti oleh sekolah atau madrasah. Yang keempat adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan harus taat dan patuh terhadap aturan yang ditetapkannya. Sebab pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dalam upaya membangun bangsa. Dalam situasi darurat seperti ini, karena pandemi COVID-19, pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan walaupun aturannya belum meningkat. Selanjutnya adalah solusi yang diberikan oleh pemerintah mengenai pembelajaran dalam jaringan. Beberapa solusi yang telah diberikan pemerintah adalah terdapat beberapa peraturan yang telah dengan jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan seperti Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat penyebaran COVID-19. Fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Baiklah, sekian materi singkat dari saya tentang pendidikan di masa pandemi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.